MTSN 1 Pati berdiri pada tahun 1980 berdasarkan SK Menteri Agama nomor 27 tahun 1980 tentang relokasi MTSN Sragen ke MTS Darul Ma'la Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, yang selanjutnya menjadi MTSN Winong Pati. Dan pada tahun 2018, nomenklaturnya berubah menjadi MTSN 1 Pati. Berdiri di atas lahan 20.331 meter persegi, MTSN 1 Pati terletak di Jalan Raya Winong Pucakwangi, KM 2, Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Hingga tahun 2023, MTSN 1 Pati telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 7 kali. Dalam perjuangan pengembangan MTSN 1 Pati, madrasah yang dinahkodai Haji Ali Musyafa dari Kota Ukir Jepara ini sejak tahun 2021 telah mengusung visi terwujudnya madrasah yang uswatun hasanah, unggul dalam ilmu pengetahuan, peduli lingkungan, dan bertaraf internasional dengan tagline madrasah barokah, manfaat, dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta MTSN 1 Pati yang dirahmati Allah, visi MTSN 1 Pati adalah terwujudnya madrasah uswatun hasanah, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, peduli lingkungan, dan bertaraf internasional. Dari tahun ke tahun dalam pelaksanaan visi madrasah, MTSN 1 Pati mengalami perkembangan yang signifikan, bahkan melampaui dari rencana yang ditetapkan. Sehingga pada tahun 2022, MTSN 1 Pati mendapatkan penghargaan dari MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia, sebagai madrasah peraih medali terbanyak se-Indonesia. Pada saat ini, MTSN 1 Pati telah menjadi madrasah rujukan dan pilihan utama masyarakat Pati, Jawa Tengah, bahkan Indonesia. Tercatat dari tahun ke tahun, animo masyarakat semakin meningkat, sedangkan daya tampungnya tetap. Hal itu menyebabkan banyak para pendaftar yang tidak bisa diterima menjadi siswa MTSN 1 Pati. Bersama pemerintah dan komite madrasah, MTSN 1 Pati selalu mengembangkan prestasi sarana dan prasarana pendidikan madrasah. Sampai dengan tahun 2023, terdapat 33 ruang kegiatan belajar, 3 unit asrama siswa, indoor yang representatif, ruang kepala madrasah, ruang tata usaha, ruang UKS, ruang komite, ruang OSIS, perpustakaan, lab IPA, 3 ruang lab komputer, ruang guru, dan studio simfoni. Yang tidak kalah megahnya adalah Masjid Baitul Makmur yang sumber dananya dari jariah istiqomah siswa-siswi dan guru MTSN 1 Pati. Di samping ruang koperasi, kantin madrasah yang bersih, dan ruang musik serta ruang digital, MTSN 1 Pati kini telah memiliki seperangkat alat musik gamelan dan angklung yang siap menyambut setiap tamu madrasah. Dalam melakukan proses pembelajaran, madrasah peraih The Best Achievement dari KAN Kemenak Kabupaten Pati 2 tahun berturut-turut ini menggunakan kurikulum kolaborasi dan terintegrasi, yaitu untuk mapel umum menggunakan kurikulum dari Kemendikbud, sedangkan mapel keagamaan menggunakan kurikulum Kemenak. Selain itu juga diintegrasikan dengan kurikulum pondok pesantren guna penguatan karakter peserta didik, misalnya kajian kitab kuning, nahwu, sorof, tahfidz, dan lain sebagainya. Dengan kurikulum tersebut, diharapkan lulusan MTSN 1 Pati siap menjadi generasi mandiri. Di tahun 2023 ini, MTSN 1 Pati mencanangkan program unggulan dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu International Digital Class, sebuah program kelas digital bertaraf internasional. Yang tidak kalah pentingnya, MTSN 1 Pati sebagai madrasah pilot project implementasi kurikulum merdeka yang menerapkan kurikulum kearifan lokal dalam pelaksanaannya untuk mengembangkan setiap potensi siswa di bawah bimbingan 71 tenaga pendidik dan 30 tenaga kependidikan. MTSN 1 Pati menyelenggarakan berbagai program unggulan seperti tahfidz, sains, riset, bahasa, seni, dan olahraga.
Dari berbagai program unggulan tersebut mampu mendukung prestasi MTSN 1 Pati sehingga memperoleh 15.000 prestasi. Di samping itu, MTSN 1 Pati juga menyelenggarakan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan siswa, mulai dari pramuka, olahraga, seni, PMR, jurnalistik, OSIS, dan lain sebagainya. Dan yang paling terkini adalah ekstra karawitan yang didukung oleh dalang ciliknya. Berkat proses yang luar biasa selama di MTSN 1 Pati, lulusan madrasah yang berada di pelosok desa ini sangat diburu dan dicari para pecinta prestasi pendidikan tingkat atas. Dari tahun ke tahun, yang diterima di madrasah atau sekolah favorit Indonesia melalui seleksi nasional penerimaan peserta didik baru semakin meningkat. Terakhir, pada tahun 2022-2023, tercatat 8 peserta didik diterima di MAN IC atau MAN PK. Selebihnya diterima di madrasah atau sekolah terbaik tingkat provinsi dan kabupaten. Guna mencari dan menyebarkan aura positif di dalam meraih prestasi, MTSN 1 Pati yang telah memperoleh penghargaan dari Kakanwil sebagai madrasah pembina utama terbaik selalu mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah, seperti UIN Wali Songo Semarang, Universitas Negeri Semarang, UMK, dan yang terakhir dengan Unisnu Jepara untuk mengawal program International Digital Class. Di samping itu pula, untuk menggugah gairah para siswa dalam belajar bahasa, MTSN 1 Pati bekerja sama dengan Dicavato yang selalu menghadirkan volunteer dari berbagai negara. Terakhir, ada Miss Havi dari Jerman yang selama 1 bulan berada di MTSN 1 Pati. Selain itu, MTSN 1 Pati juga terbuka lebar untuk menjadi madrasah pembina bagi yang membutuhkan. Tercatat sampai tahun 2023 ini, terdapat 18 madrasah binaan yang terdiri dari 2 madrasah ibtidaiyah, 1 madrasah aliyah, dan 15 madrasah sanawiyah. 1 di antaranya berasal dari luar Jawa Tengah, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2022 telah menjadi saksi perjalanan sejarah MTSN 1 Pati meraih masa keemasan. Di samping sebagai madrasah unggulan akademik, madrasah riset, madrasah adiwiyata, madrasah ramah anak, dan madrasah digital, MTSN 1 Pati juga ingin menjadikan para pecintanya menjadi anak-anak yang soleh, berkarakter, unggul, mendunia, selamat, dan bahagia dunia akhirat. Dengan program unggulan istiqomah dalam pembentukan karakter siswa melalui S3, salam, senyum, sapa, sholat isyraq dan sholat duha, mahalul qiyam, sholat berjamaah, dan jariah barokah setiap hari, semua itu sebagai bentuk pelayanan terbaik untuk para pecinta MTSN 1 Pati. MTSN 1 Pati berkarakter, unggul, mendunia, dan keren. Barokah, manfaat, istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Irfan. Saya mengajar di MTSN 1 Pati sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 2 tahun 2023. Program studi SKI di LPTK UIN Raden Said Masyarakat. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MTSN 1 Pati. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kabar sehat? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita. Ya, kita akan akses terlebih dahulu. Yang pertama kita ada Alia. Oke, jadi semua ya. Nah, kita lanjutkan materi kita. Nah, nanti akan kita tampilkan materinya, yaitu tentang misi Rasulullah
sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Siapa itu Rasulullah? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi akhirul zaman. Apakah ketika sebelum datangnya Nabi Muhammad atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad, bagaimana kondisi Arab? Masih zaman jahiliyah, masih perbudakan. Karena zaman itu belum ada yang namanya emansipasi, khususnya emansipasi wanita. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, siapa ayah dari Nabi Muhammad? Siapa ibundanya? Nanti akan kita pelajari. Kompetensi awal adalah peserta didik mampu memahami misi Rasulullah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, CP-nya peserta didik mampu menjelaskan misi Rasulullah sebagai rahmat untuk alam semesta. Kemudian ada pertanyaan pemantik, apakah kalian memahami misi Rasulullah sebagai rahmat seluruh alam semesta? Ini sebagai pertanyaan pemantik. Nah, sebelum kita lebih jauh materi, kita sedikit dulu ya supaya badannya lebih semangat dan sehat. Oke, silakan semuanya berdiri, ambil posisi kanan dan kiri, bantu kalian masing-masing. Oke. Mulai ya, di sini senang ya, di sini teman ya. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, semuanya berteman. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Nah, kembali lagi kita pada pembahasan kita yaitu Nabi Muhammad SAW tentang rahmatan bagi semesta alam atau seluruh alam. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang A. Kepribadian dalam bermasyarakat. B. Bagaimana Nabi memelihara lingkungan hidup. Dan yang terakhir, C. Bagaimana Nabi Muhammad bergaul. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam bermasyarakat. Dalam pembahasan ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, Nabi Muhammad dalam memperbaiki ekonomi masyarakat. Nah, pada perbaikan ekonomi ini Nabi Muhammad pada saat itu ketika umur 20 tahun, Nabi Muhammad mengadakan sebuah perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul. Nah, Hilful Fudul ini atau Hilful Fudul ini merupakan kesepakatan untuk menghentikan segala bentuk kezaliman di Mekah, terutama dalam hal perdagangan. Nah, pada saat itu banyak yang kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam masalah perdagangan. Tujuannya yaitu untuk membantu orang yang lemah dan terniaya agar tidak dirugikan dalam hal berdagang. Dan yang kedua, membantu fakir miskin meningkatkan ekonomi. Nah, dalam
menaikkan ekonomi ini, Nabi Muhammad dibantu oleh para sahabatnya, walaupun banyak sekali dicemoohkan oleh masyarakat Mekah. Dan akhirnya ketika banyak cemoohan itu, Nabi Muhammad pun hijrah ke Madinah. Nah, pada saat hijrah di Madinah, Nabi Muhammad juga Nabi punya sifat apa ya? juga sedang memberikan Didik, amanah, amanah, tabligh. Itu sifat-sifat masuk informasi tidak terpilih ya. Nah, selain itu Nabi juga amanah terhadap segala sesuatu. Ini terlihat pada saat itu Nabi Muhammad diberikan gelar oleh kaum Quraisy dengan sebutan Al-Amin. Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Terlebih pada suatu ketika ada suatu kejadian di kota Mekah yang mengakibatkan kota Mekah itu banjir, dan pada saat itu banyak orang yang berebut, terutama tiap suku berebut untuk menggunakan hajat banjir ya. Lalu Nabi Muhammad pun menenangkan banjir ya. Lalu Nabi Muhammad menggelarkan sorban Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengangkat hajar aswad ke dalam sorbannya. Jadi kain digunakan kayak gitu, kemudian diangkat meminta kepada perwakilan suku untuk mengangkat dari pinggiran sorban dan pindahkan ke Ka'bah. Cerdas banget ya Nabi Muhammad. Nah, cara pergaulan ketiga yaitu Nabi Muhammad ramah terhadap siapapun, dan Nabi Muhammad selama hidupnya selalu beramal. Sumber ini tadi materi kita. Dari materi yang sudah kalian lihat, sudah kalian dengar, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan untuk kalian? Silakan yang mau bertanya. Ada? Silakan bertanya. Silakan bertanya. Sudah paham semua? Sudah ya. Bahwa ketika Nabi Muhammad sebelum berdakwah, bagaimana kondisi keadaan Mekah? Masih zaman jahiliyah. Ya, masih zaman jahiliyah, belum mengenal yang namanya Tuhan, belum mengenal namanya Islam. Kalau dia ketemu api, disembahlah api. Kalau dia ketemu matahari, disembahlah matahari. Nah, itulah sebelum datangnya Islam. Setelah Nabi datang, kemudian menyebarkan agama Islam, apa yang terjadi? Bahwa disitulah mulai peradaban Islam, di mana Islam mulai berkembang dan mulai dikenalkan. Tidak mudah untuk mengenalkan Islam. Karena apa? Ajaran yang dibawa Nabi itu bertentangan dengan ajaran atau kepercayaan kaum Arab dan dahulu. Sehingga apa? Nabi membawa ajaran agama Islam itu selalu dihalang-halangi, selalu dilarang. Namun dilindungi oleh siapa? Aman? Yang senantiasa melindungi perjuangan Nabi. Nah, nanti juga akan ketemu dengan as-sabiqunal awwalun. Siapa itu?
orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Siapa lagi? Nah, 4 sahabat Nabi, istri Nabi. Nah, siapa lagi? Ya, siapa lagi? 4 sahabat Nabi termasuk itu tergolong as-sabiqun al-awwalun. Silakan ini nanti bisa kalian kerjakan. Nah, kalau sudah disalin, sebelum kalian kerjakan, nanti kita akan membentuk kelompok. Ya, nanti berjumlah 4 kelompok ya, 1, 2, 3, 4 untuk memudahkan biar gampang. Sudah nih? Oke. Nanti perwakilan 1, setiap kelompok perwakilan 1 untuk menulis tugasnya. Yang kedua, jelaskan kondisi Mekah sebelum datangnya Islam. Yang terakhir, jelaskan hikmah dari misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Itu nanti didiskusikan dengan anggota kelompok masing-masing. Setelah nanti didiskusikan, dikumpulkan. Oke ya? Dari yang sudah kita pelajari, apa yang bisa kalian simpulkan dari materi tersebut? Silakan. Ya. Oh iya, masih zaman jahit, ya masih bodoh. Kalau sekarang sudah zaman terang benderang. Nah, silakan yang berikutnya kedua. Hikmah. Hikmah 3. Kita sudah menyimpulkan tadi apa yang sudah kita bahas. Sudah paham semua ya? Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama.